Balik lagi di segmen seram. Malam ini kita kedatangan narasumber yang ceritanya merinding banget deh gue. Langsung aja kenalin, ini Dita. Hai Dit, sehat? Hai Mas, Alhamdulillah sehat. Walaupun kalau ingat cerita ini, rasanya mau panas dingin lagi. Nah kan, udah ngasih teaser duluan nih. Dit, katanya ini pengalaman lu kerja di perusahaan yang gajinya gede banget, tapi ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Coba deh ceritain dari awal. Settingnya dulu, kapan, di mana, biar pendengar juga bisa ngebayangin. Oke, jadi ini kejadiannya sekitar 3 tahun lalu. Pas gue baru banget lulus kuliah, umur 24 tahun. Tepatnya di salah satu gedung tinggi di Jakarta Pusat, yang posisinya itu pas banget di pinggir sungai besar. Lu tau lah, gedung-gedung kaca yang megah, tampak luar sih keren banget, profesional. Gedung high-rise yang lampunya nyala terus itu ya? Gila, kayaknya keren banget dong masuk situ langsung jadi fresh graduate dengan gaji segede itu. Kenapa lu bilang janggal? Itu dia Mas, gaji yang mereka tawarkan itu fantastis, jauh di atas rata-rata buat lulusan baru. Awalnya gue mikir, wah rezeki anak solehan nih. Tapi setelah 2 minggu kerja, baru deh feeling gue mulai gak enak. Kenapa tuh? Masalahnya di kerjaan atau di orang-orangnya? Di orangnya. Awalnya, lantai tempat gue kerja itu rame banget. Tapi setiap pagi ada aja meja yang kosong. Bukan cuti, bukan pindah divisi, tapi hilang. Mereka gak pernah balik lagi. Dalam 2 minggu, tim gue yang tadinya 10 orang, sisa 6. Anehnya, HRD selalu bilang mereka mengundurkan diri mendadak. Jangan-jangan mereka diculik buat proyek rahasia, Dit? Lebih serem dari itu, Mas. Terus yang kedua, bos. Gue 2 bulan di sana nggak pernah ketemu sama bos, owner perusahaan. Ruangan dia di lantai paling atas itu terkunci rapet banget. Pintunya kayak dari besi tebel, terus dijaga sama 2 satpam 24 jam. Satpamnya itu mukanya kaku banget, kayak patung. Mau ada rapat direksi pun, semua orang yang masuk harus lapor dulu ke satpam itu. Dan gak boleh lebih dari 10 menit di dalam. Wah, ini udah kayak markas mafia sih. Terus, lu tahu dari mana kalau itu semua ada hubungannya sama hal gaib? Kapan pocongnya mulai muncul? Nah, ini dia. Awalnya cuma bisik-bisik, bau kemenyan samar di lorong, atau suara orang nangis dari gudang arsip. Sampai akhirnya salah satu karyawan lama yang gue ajak deket, namanya Mas Bima, dia nekat cerita ke gue. Perusahaan itu, Mas, didirikan di atas perjanjian, di atas tumbal. Bos besar itu katanya pengen perusahaannya selalu meroket, nggak pernah bangkrut dan selalu di atas. Syaratnya cuma satu, harus ada tumbal setiap bulan suruh. Innalillahi. Tumbalnya siapa? Karyawan, tapi nggak sembarang karyawan. Mereka nyari orang yang punya kriteria unik. Lahir pada weton Selasa Wage dan usianya harus genap. Mas Bima bilang, semua karyawan yang hilang itu pas dicek di data HRD, ya kriteria itu. Dan mereka menghilangnya selalu di tengah malam, pas malam Selasa Kliwon mendekati Suro, atau pas tanggal keramat Jowo lainnya. Gila, detail banget. Terus, pocongnya ini? Ya mereka itu, Mas, karyawan yang udah dijadikan tumbal. Mereka nggak bisa pergi. Sebenarnya mereka nggak jahat. Mereka cuma minta tolong. Cuma wujudnya itu loh yang bikin trauma seumur hidup. Oke, coba ceritain. Pengalaman lu ketemu langsung. The main event. Jadi malam itu gue lembur. Udah jam 12:30. Kantor sepi, cuma gue, Mas Bima, sama satu satpam tua di lobi. Pas gue lagi fotokopi, tiba-tiba listrik di lantai gue kedap-kedip terus mati total. Cuma ada cahaya rembulan dari jendela. Pas gue mau nyalain senter HP, dari ujung lorong, deket ruangan bos yang dijaga ketat itu, gue denger suara gedebuk-gedebuk. Gue langsung merinding, Mas. Itu suara kayak karung beras yang dipukul-pukul ke lantai, tapi nadanya kayak lompatan. Terus gue lihat, di balik kegelapan itu, muncul 2 gundukan putih kotor, pelan-pelan loncat ke arah gue. Mukanya itu gak jelas, Mas,
Kainnya udah sobek, kotor, dan mata mereka melotot merah kayak ada darah kering. Hah? 2? Terus lu ngapain, Dit? Gue gak bisa gerak, kaki gue kayak dipaku ke lantai. Mas Bima yang denger teriak langsung lari narik gue. Dia bilang, jangan lihat matanya Dit, mereka nyari yang sadar. Kami lari ke tangga darurat, dan selama lari, suara loncatan itu makin deket, kayak di belakang pala gue. Pas kami buka pintu tangga, bau amis, bau tanah, sama bau melati itu langsung nusuk banget. Mas Bima akhirnya bilang, katanya kalau mau selamat kita harus kasih semacam kode hormat. Jadi kami berdua langsung tiarap di anak tangga, nutup mata, dan ngucap mantra yang diajarin Mas Bima. Setelah sekitar 5 menit, semua hening. Wah, gila. Itu pengalaman yang paling ekstrim yang lu dengar atau alami di sana. Itu yang gue alami, Mas. Kalau yang gue denger dari Mas Bima, pernah ada yang sampai kejar-kejaran di lift. Terus si pocongnya itu berdiri di atas lift sambil ngintip dari lubang ventilasi. Pokoknya horornya itu real time, Mas. Kayak lu tahu, lu kerja di tempat angker. Tapi lu gak bisa berhenti karena gajinya itu loh, gede banget. Dan lu udah tahu, lu bisa jadi target selanjutnya. Terus, lu putusin buat keluar? Ya jelas lah. Setelah kejadian itu, gue langsung ajuin resign tanpa peduli besarnya gaji. Gue miskin asal waras. Mas Bima juga cabut gak lama setelah gue. Gue denger-denger gedung itu sekarang udah ganti manajemen. Tapi cerita soal bos yang gak pernah muncul dan tumbal Selasa Wage Suro itu masih jadi legenda urban di kalangan orang-orang kantor di Jakarta. Wow, Dita. Terima kasih banyak loh udah berbagi cerita sedetail dan seril ini. Gue beneran ngerasa lagi di lorong gelap itu bareng lo. Ini bukan fiksi, ini pengalaman nyata guys. Dit, sebelum kita tutup, ada pesan buat yang lagi lembur sendirian malam ini? Ada. Kalau ada tawaran gaji yang gak masuk akal, Mas, hati-hati. Kadang harga itu dibayar bukan pakai uang, tapi pakai nyawa. Pesan yang dalam banget. Nah, itu dia segmen seram malam ini. Jangan lupa cek kalender weton kalian ya. Siapa tahu ada yang Selasa Wage. Terima kasih Dita. Kita balik lagi minggu depan.